Ini adalah second chance romance yang awal-awal yang OG banget nih. Ini adalah sesuatu yang sangat gue nantikan untuk gue baca. Gue baru tahu bahwa mereka mau mau tutup. Tapi gue tahu ada hal-hal yang gue suka gitu dari penulisan buku ini. Gue suka cerita. Dan membicarakan sesuatu yang gue sukai adalah sebuah kesenangan bagi gue. Kalau kamu suka cerita juga, then come right in. Cause that's what Turikata Oge is all about. Hai, selamat datang atau selamat datang kembali di kanal YouTube Turikata Oge. Kamu apa kabar? Gue lagi merasa udah lama banget nih kayaknya gue nggak duduk dan merekam video kayak gini. Dan nggak terasa juga bahwa kita sudah melewati 6 bulan di tahun 2023. Kali ini gue akan berbagi tentang apa saja buku yang sudah gue peroleh selama setengah tahun ini. Sebelum gue kasih tahu bukunya apa aja, gue juga mau tahu kamu udah beli buku apa aja, atau mungkin bukan beli buku, bisa juga kamu udah minjem buku apa aja dari perpustakaan, atau udah baca buku apa aja yang berkesan di setengah tahun ini. I would love to know about that. Kamu bisa berbagi di kolom komentar. Gue tunggu komentar kamu. Sekarang gue akan bagikan apa saja judul buku yang gue peroleh tahun ini. Ini dia buku-bukunya, dan gue akan mulai dari buku yang pertama kali gue beli tahun ini. Yang pertama, ini adalah buku yang gue beli pada awal tahun, dan gue beli buku ini karena gue mau buddy reading sama teman gue. Dia itu waktu itu baru nonton versi adaptasi dari buku ini di Netflix. Dan karena teman gue diceritain gimana sih kira-kira alur ceritanya, terus gue tertarik. Terus akhirnya kami memutuskan untuk buddy reading. Ini adalah sebuah buku klasik dari Inggris dan judulnya adalah Persuasion, karyanya Jane Austen. Ini adalah karya terakhir dari Jane Austen, dan ceritanya itu adalah tentang Anne Elliot, yang merupakan anak tengah dari seorang baronet di Kellynch. Bertahun-tahun lalu, Anne itu sempat dekat sama seorang pelaut yang bernama Frederick Wentworth. Tapi karena Frederick ini nggak kaya, nggak punya titel gitu, nggak punya gelar kebangsawanan, akhirnya dia dibujuk atau dipersuasi untuk menjauh dari Frederick dan nggak nikah sama Frederick. Nah, di buku ini kita melihat bahwa saat ini keluarganya Anne itu sedang berada dalam kondisi ekonomi yang nggak terlalu baik. Tapi keluarga ini juga gimana ya, orang tuanya Anne bapaknya sih, karena ibunya udah meninggal, bapaknya dan kakak tertuanya itu, mereka kan orangnya gengsian banget gitu. Jadi mereka pada intinya kakak sama bapaknya pindah ke kota besar di Bath namanya. Sementara Anne untuk beberapa lama tinggal dulu bareng adiknya yang udah nikah. Nama adiknya itu Mary. Jadi dia tinggal di tempatnya Mary dulu. Dan rumahnya keluarga Elliot ini, Kellynch Hall itu disewakan ke Admiral Croft dan istrinya. Yang mana istrinya itu adalah kakaknya si Frederick Wentworth. Jadi di buku ini kita melihat bagaimana Anne dan Frederick ketemu lagi, dan bagaimana mereka navigate relasi mereka gitu. Yes, this is a second chance romance, dan mungkin ini adalah second chance romance yang awal-awal yang OG banget nih. So, yeah, I've read this. Gue udah selesai baca buku ini. Gue suka banget sama bukunya ini. Bukunya ceritanya kayaknya cuma 100 berapa halaman gitu, nggak nyampe 200, di bawah 200 sedikit. Dan ini tuh cukup banyak ya tabsnya. Gue banyak hal yang gue nikmati dari buku ini. Gue suka karakternya, gue suka suasananya, gue suka bahwa cerita ini tuh subtle gitu ya, kayak romance yang nggak gimana ya tidak neko-neko gitu. I really love this. I highly recommend this. Baca Persuasion, karyanya Jane Austen. Lalu di bulan Maret gue ke Gramedia dan beli buku di sana. Tapi belinya tuh metodenya unik. Jadi gue udah sempat ngeliat buku-buku apa yang gue mau beli di aplikasi Gramedia. Kemudian gue ke toko bukunya langsung. Terus gue ambil bukunya dan kemudian gue karena ternyata di Gramednya itu harganya nggak sama kayak di aplikasi. Kalau di aplikasi waktu itu ada diskonnya gitu, ada potongannya. Sementara kalau di toko bukunya langsung
beli dengan metode biasa tuh nggak dapet potongan. Jadi gue akhirnya beli di aplikasi dan metode pengirimannya itu pick up in store. Gue beli 2 buku ini, ya kan? Iya, 2 buku ini. 2 buku ini adalah buku yang target pembacanya adalah remaja atau YA, yang adult. Terus bukunya apa aja? Ini dia. Yang satu adalah Almond karyanya Son Won Pyong, dan satu lagi adalah Pesta Dansa Alabaster, Kutukan Ciuman Pertama karyanya Beatrix Gurian. Pertama kita ngomong dulu soal si Almond ini. Ini adalah buku yang cukup terkenal, tipis juga. Kayaknya beberapa idol Korea juga udah baca buku ini. Bukunya adalah tentang Yoon Jae, seorang anak yang punya kondisi di otak bernama alexithymia. Kayaknya itu ya, alexithymia. Yang mana membuat Yoon Jae ini sulit merasakan emosi marah, emosi takut, dan segala macamnya. Dia tinggal bersama nenek dan ibunya di atas toko buku bekas, kalau nggak salah, toko buku bekas punya mereka. Dan kedua orang ini, nenek dan ibunya, menolong Yoon Jae untuk bisa merespon suatu situasi dengan emosi yang tepat atau tanggapan yang tepat gitu. Sampai suatu hari di malam Natal atau ulang tahun Yoon Jae yang ke-16 terjadilah sesuatu gitu. Gue juga belum tahu pasti apa yang terjadi, tapi kayaknya sih bukan sesuatu yang menggembirakan. Kemudian di sekolah ada anak baru namanya tuh Gon. Nah si Gon ini kayaknya a bully gitu, seorang tukang bully atau ya bukan anak yang punya attitude baik gitu. Dan di buku ini kita akan melihat bagaimana Gon sama Yoon Jae berinteraksi, gimana persahabatannya mereka pada akhirnya, dan berbagai hal lainnya. Sejujurnya gue belum baca buku ini juga. I'm really excited to read this book. Tunggu aja cerita gue, bagaimana pengalaman gue membaca buku ini. I highly bukan recommended dong. I highly ini adalah sesuatu yang sangat gue nantikan untuk gue baca, tapi gue harus menunggu dulu karena ada 2 buku lain yang sedang gue baca saat ini. Almond karyanya Son Won Pyong. Terus seperti yang tadi gue bilang, gue juga beli Pesta Dansa Alabaster, Kutukan Ciuman Terakhir karyanya Beatrix Gurian. Ya, judulnya agak-agak ya. Buku ini adalah YA fantasy standalone yang bercerita tentang Amy, seorang gadis di Jerman yang tahun lalu dia itu mendapat undangan untuk menjadi salah satu peserta dari 6 peserta yang akan mengikuti ajang Pesta Dansa Alabaster di Pulau Kalistoga. Jadi event ini adalah suatu event yang diselenggarakan oleh keluarga Stranham. Tapi tahun lalu itu yang pergi ke Kalistoga bukan Amy, melainkan adiknya Amy yaitu Sunny. Sekarang tahun ini Amy pergi ke pulau tersebut dengan bertekad untuk memenangkan ajang tersebut, menjadi ratu pesta dansa, dan menemukan adiknya yang hilang. Cerita ini tuh ada misterinya, terus ada unsur magisnya, karena pulau Kalistoga ini emang agak unik gitu, ada berbagai hal unik di pulau ini. Dan nantinya kita juga akan ketemu tentunya sama 5 peserta lain, dan salah satu dari peserta itu namanya Matt, yang merupakan male lead dari cerita ini. Gue udah baca sepertiga dari buku ini. Ini kan tebalnya sekitar 320 halaman, gue udah baca 100-an halaman. Sejauh ini menarik konsepnya. Gue cukup penasaran sama misterinya. We'll see how I feel about this book later. Pesta Dansa Alabaster. Lanjut ke bulan Mei. Pada bulan Mei itu gue lagi pengen banget nih beli suatu buku gitu. Maksudnya gue pengen beli buku untuk gue tambahkan ke koleksi gue. Cuma gue tuh mikir-mikir buku apa ya. Karena emang udah ada beberapa buku yang udah gue lirik-lirik nih, gue pengen beli buku ini, pengen beli buku itu, cuma pilih yang mana dulu ya, jadi kayak biar gak beli langsung banyak gitu kan, karena emang ada beberapa buku yang belum gue selesai baca juga. Terus karena satu dan lain hal, gue masih galau kan tuh mau beli buku apa, terus gue teringat bahwa seseorang yang gue pandang sebagai panutan lah, beliau itu suka banget sama buku ini. Dia sering mention buku ini, dan ya dia bilang dia ya banyak lah yang dia pelajari dari buku ini. Bukunya apa? Ini dia. The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring.
Ini adalah buku pertama dari trilogi The Lord of the Rings karyanya J.R.R. Tolkien. Dan kalau di bahasa Indonesia judulnya itu jadi 9 Pembawa Cincin. Iya, gue beli yang versi terjemahan yang diterbitin sama Gramedia. BTW ngomong-ngomong sebelum ngomongin isinya, ini buku adalah buku yang sangat tebal, tebalnya 512 halaman, terus gede banget dibandingin sama buku yang lain. Normalnya tuh buku yang gue punya tuh ukuran ini ya, si Pesta dan Alabaster 21 kali 13,5 cm. Ini 23 cm kali, I don't know, 14 cm kali ya. So it's big. Dan gue sejujurnya belum terlalu familiar nih sama cerita The Lord of the Rings. Karena waktu kecil gue cuma pernah sempat nonton sepenggal-sepenggal doang filmnya ketika orang tua gue nonton. Dan gue agak takut ya melihat Gollum, jadi gue nggak tahu persis ceritanya apa. Cuma gue emang lagi di tengah-tengah baca buku ini, udah nyampe halaman 70-an. Ceritanya adalah tentang Frodo, seorang hobbit yang mendapat warisan cincin bertuah dari Bilbo. Semacam tetua atau petinggi di Hobbiton, di Shire, di tempatnya para hobbit gitu. Jadi hobbit ini adalah makhluk-makhluk, apa dibilang? Ya, makhluk fantasi. This is a high fantasy, epic fantasy book. So, ya, ini juga high fantasy pertama yang gue baca kayaknya. Biasanya kan cuma light fantasy, urban fantasy gitu ya. Dan ya, hobbit ini adalah makhluk yang tinggal di dalam keadaan yang damai, tentram gitu. Dan ternyata cincin bertuah yang diwariskan kepada Frodo ini berbahaya karena cincin ini adalah cincin utama dari cincin yang dimiliki oleh Sauron, penguasa kegelapan. Ya kan, antagonisnya adalah Sauron. Dan ternyata Sauron tuh lagi nyari banget cincin ini karena memang cincin utama ini adalah cincin yang paling kuat dan paling berbahaya di antara semua cincin yang ada gitu. Dan karena itu untuk menanggulangi masalah yang terjadi ini gara-gara si cincin bertuah ini, Frodo dan ke-8 temannya kemudian memutuskan untuk pergi di dalam suatu perjalanan untuk membawa cincin ini ke ke gunung api di Mordor gitu. Dan tentu saja Sauron dan anak buahnya nggak tinggal diam dong. So in this book we will follow that perjalanannya Frodo dan 8 temannya termasuk Gandalf si penyihir. Gue seperti yang tadi gue bilang udah baca 72 halaman. Di halaman-halaman tersebut masih ngelihat keadaan Shire yang sangat damai dan ya gak banyak yang terjadi sebenarnya di beberapa halaman pertama, karena di beberapa halaman pertama emang kita lihat dulu sejarah di balik kehidupan atau di balik dunia inilah, di Middle Earth ini, dan kemudian baru kenalan sama tokoh-tokoh kayak Bilbo dan Frodo. Bilbo yang kemudian mendadak hilang atau pergi gitu dari Back-End, tempatnya dia, dan meninggalkan Frodo dengan si cincin bertuah. Cincin yang emang kayaknya bikin orang jadi terobsesi, bisa gila gitu kan. So far, gue tuh cuma bisa baca maksimal banget nih 6 halaman sekali baca. Biasanya 4 halaman, kalau udah 6 halaman tuh udah cukup luar biasa gitu, karena emang lambat banget. Tapi gue tahu ada hal-hal yang gue suka gitu dari penulisan buku ini. So ya, masih 440 halaman lagi. Ya 440-an lah ya. Pretty excited, berharap bisa baca lebih banyak lagi sih sebenarnya. Dan katanya emang lebih seru buku kedua dan buku ketiga. So I'm pretty excited about that. Dan gue seneng karena gue beli buku ini, meaning ini adalah gimana ya? Karena ini adalah buku klasik dan something that I can be proud of to have in my collection, I think. So excited to read The Fellowship of the Ring. Kemudian, di bulan Juni, ini adalah buku yang gue beli di Books and Beyond. Gue baru tahu bahwa mereka mau, mau tutup. Terus mereka ngadain diskon besar-besaran gitu untuk ngabisin buku mereka. Dan pretty sad about that actually. Ternyata juga ada toko buku lain kan yang, toko buku lain di Indonesia yang juga tutup gitu. Merupakan sesuatu yang sangat gue sayangkan. Kamu gimana, udah beli belum buku untuk penghabisan ini gitu? Ini gue beli 1 minggu lalu nggak ya, atau 2 minggu lalu ya, kira-kira gitulah di bulan Juni ini. Dan
Buku ini tentu gue dapatkan dengan harga yang udah dipotong banget. Bukunya merupakan sebuah cerita yang berlatar di tahun 1940-an, merupakan sebuah buku middle grade alias buku yang ditujukan bagi pembaca muda, anak-anak gitu. Dan bukunya adalah ini dia, When the Sky Falls, karyanya Phil Earle. Buku ini bercerita tentang Joseph yang dia itu terpaksa pindah ke tempatnya Mrs. F, seorang wanita yang gak terlalu suka sama anak-anak gitu. Tapi uniknya Mrs. F ini ternyata memiliki kebun binatang. Dia yang mengurus kebun binatang kota. Di kebun binatang inilah Joseph ketemu sama Adonis, seekor gorila, silverback gorilla. Dan ya, dengan adanya perang dan ancaman bom gitu, si Joseph ini sepertinya akan berusaha untuk melindungi kandangnya Adonis. Itu aja sih yang gue tahu tentang buku ini. I'm pretty excited, senang juga karena akhirnya beli lagi buku berbahasa Inggris dengan harga yang tidak terlalu mahal. Tapi sedih banget karena toko-toko buku yang tutup, gengs. Sedih. Oh, BTW, ini random banget ya, gue suka banget harum buku ini. Dan si Persuasion, harumnya enak banget. I don't know why, but these two books have such a pleasant smell. So ya, itu random aja sih. Ini dia buku-buku yang sudah gue peroleh di tahun 2023 ini. Kamu sendiri gimana? Udah baca buku apa aja? Udah mendapat buku baru apa aja? Gue tunggu komentar kamu. Dan ya, sekian video kali ini. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nongkrong sama gue hari ini. Selamat berlibur buat kamu yang lagi liburan semester, liburan kenaikan kelas. Semoga hari-hari kamu menyenangkan. Kalau kamu suka video ini, kamu bisa klik tombol like dan juga bagikan ke teman-teman kamu atau siapapun itu yang suka buku gitu ya. Dan kalau belum, tekan tombol subscribe, that will definitely put a smile on my face dan bikin gue tambah semangat untuk bikin video. Sekali lagi, sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nonton sampai saat ini. Selamat melanjutkan hari-hari kamu, kegiatan kamu, dan selamat melanjutkan hidupmu di sebuah cerita yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Sampai jumpa di video lainnya. Dah! And now my love for you is so strong.